Warga Israel turun ke jalan di Tel Aviv dan Yerusalem menuntut pertanggungjawaban pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas serangan 7 Oktober yang lalu. Ratusan demonstran memadati lapangan Habima, Tel Aviv Sabtu waktu setempat. Mereka menuntut pembentukan Komisi Penyelidikan Negara atas serangan 7 Oktober, sekaligus mendesak pertanggungjawaban pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Aksi berlangsung dengan long march dan yel-yel pro-demokrasi. Para peserta membawa poster bertuliskan demokrasi akan menang dan harapan akan menang. Sementara sebagian menengah topeng tokoh-tokoh politik dunia. Sekitar 200 demonstran juga membawa bendera Hungaria, berjalan dari Kedutaan Besar Hungaria menuju lokasi aksi, sebagai simbol solidaritas terhadap gerakan rakyat yang menentang kepemimpinan otoriter. Sementara itu di Yerusalem, puluhan pengunjuk rasa anti pemerintah menggelar aksi serupa. Mereka menuduh pemerintah merusak sistem demokrasi dengan mengintervensi lembaga peradilan. Aksi sempat memanas ketika demonstran terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian di sekitar gedung pemerintahan. Para demonstran menilai Netanyahu tengah berupaya mengalihkan perhatian dari kasus hukumnya. Mereka pun menyebut Oktober sebagai titik balik perubahan politik di Israel. Bisa sebelum insiden penembakan di jamuan makan malam Gedung Putih, sejumlah demonstran berunjuk rasa di lobi Hotel Hilton Washington, tempat jamuan makan malam. Pengunjuk rasa kelompok Code Pink menyuarakan anti perang dan genosida. Kelompok Code Pink memprotes pembunuhan jurnalis serta warga sipil oleh militer Israel. Bahkan mereka diabaikan saat mencoba mengkonfrontir sejumlah jurnalis koresponden Gedung Putih terkait kolega mereka sesama jurnalis yang dibunuh di Gaza dan Lebanon. Aparat keamanan pun mengamankan kelompok Code Pink keluar dari lobi hotel. She was dead. And these are the colleagues of the people celebrating the war criminal. Pemirsa, warga setempat di Torrance, California terkejut mengetahui tetangga mereka, Cole Thomas Allen, menjadi pelaku penembakan. Menurut masyarakat Torrance, Cole merupakan sosok yang baik. Warga di Torrance, California, Amerika Serikat terkejut mengetahui tetangga mereka Cole Thomas Allen diidentifikasi sebagai pelaku penembakan dalam acara jamuan makan malam koresponden Gedung Putih. Mayoritas warga tidak menyangka mengingat guru fisika berusia 31 tahun itu merupakan sosok yang baik di mata masyarakat Torrance. Well, you know, the situation, I mean, a lot of the big situations, a little bit unfortunate and sad that, you know, we have someone in our country who wants to do, you know, some level of damage at a correspondence dinner. I think, but we're also grateful that the agents there tonight was able to at least, you know, take the perpetrator down so that he cannot hurt anybody. Seemed like a very ordinary person, you know, it's just, I don't know. You never expect it coming from this guy. He was a nice guy, down-to-earth guy. Cole Thomas Allen ditangkap aparat penegak hukum Amerika Serikat usai melepaskan tembakan dalam acara makan malam bersama koresponden Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu malam waktu setempat. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Sedangkan motif penembakan masih didalami oleh aparat. Pemirsa, setelah hampir 2 bulan terhenti akibat konflik bersenjata, aktivitas penerbangan internasional di Bandara Imam Khomeini akhirnya kembali dibuka. Suasana Bandara Imam Khomeini di Teheran kembali hidup saat para penumpang bersiap terbang ke berbagai tujuan internasional. Ini menjadi momen pertama dibukanya kembali penerbangan dari ibu kota Iran setelah 8 minggu wilayah udara ditutup akibat konflik bersenjata. Terlihat antrean penumpang di counter check-in menunggu keberangkatan yang sempat tertunda. Sebanyak 6 penerbangan dijadwalkan berangkat,
dengan tujuan utama Istanbul, serta rute lainnya menuju Muscat dan Madinah. بعد از نزدیک به 2 ماه فرودگاه امام عملیات پروازی خودش رو از سر گرفته و الحمدلله همه زیرساختای فرودگاهی و تسهیلات فرودگاهی مهیا شده و مسافران میتونن چکینگ بشن و برای بحث پرواز از این فرودگاه تردد بکنن. Sebelumnya, bandara ini menghentikan operasional sejak akhir Februari, menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran. Kembalinya penerbangan ini menjadi sinyal awal pemulihan. Di tengah ketidakpastian, masa depan konflik yang masih membayangi kawasan. Pemirsa, desa-desa di Lebanon Selatan terguncang akibat serangan udara Israel. Serangan terjadi akibat gencatan senjata diberlakukan. Asap tebal terlihat mengepul dari beberapa kota di Lebanon Selatan menyusul serangan udara Israel di atas Taibe Jamidje, Safat El Batik. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan telah menyerang struktur Hizbullah, termasuk fasilitas yang digunakan oleh pasukan Radwan untuk tujuan militer, serta lokasi penyimpanan senjata di selatan garis pertahanan depan. Media pemerintah Lebanon melaporkan bahwa 2 orang tewas dan 17 lainnya luka-luka di Safat El Batik menyusul serangan tersebut. Sasaran serangan rudal Israel juga menyasar pemukiman warga di Safat al-Batik di Lebanon Selatan. Akibat serangan Israel, sebuah bangunan hancur dan kobaran api dengan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi terlihat di langit Lebanon. Warga sekitar pun berlarian berusaha untuk menyelamatkan diri. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon yang kemudian diperpanjang pada tanggal 23 April selama 3 minggu tambahan. Sementara serangan udara Zionis Israel kembali mengguncang Lebanon Selatan, menghancurkan pemukiman warga di tengah upaya gencatan senjata yang masih rapuh. Rumah-rumah di Deir Ames, Lebanon Selatan, luluh lantak setelah Zionis Israel melancarkan 3 serangan udara berturut-turut ke kawasan tersebut. Rekaman yang beredar memperlihatkan bangunan hancur, puing-puing berserakan, dan jejak kehancuran di area permukiman warga. Serangan ini terjadi tak lama setelah peringatan evakuasi dikeluarkan oleh militer Israel yang memerintahkan warga menjauh sejauh 1 km dari lokasi target. العدو الاسرائيلي في عنده لجنه ميكانيزم بيجي يكشف بس يلاقي عندي كبسونه مش رصاصه كبسونه ساعتها انا بتحمل المسؤوليه بس لما فيش عندي شيء وعندنا عدو غاشم يضرب من دون سبب بيعتدي على المدنيه وهذا البيت 15 سنه انا وعمر فيه بعد ما خلصت الدين اللي علي بيجي بيقعدني بالشارع هيك أنا بشكي لرب العالمين شو بدي أقول لك. Lebih dari 80 kota bahkan diminta tetap kosong dengan alasan operasi militer masih berlangsung. Sementara itu, rencana pembentukan zona keamanan jangka panjang yang mencakup sekitar 10% wilayah Lebanon semakin menambah ketegangan di kawasan. Konflik pun terus menyisakan pertanyaan besar, seberapa lama gencatan senjata ini dapat bertahan.